Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan masuk kepada materi struktur, baik surat dinas maupun surat pribadi. Untuk yang pertama-tama, saya akan membahas terlebih dahulu terkait dengan struktur surat pribadi. Baru akan dilanjutkan dengan struktur surat dinas. Nah, untuk struktur surat pribadi, di sini ada 9 bagian. Yang pertama itu adalah tempat tanggal surat, lalu ada alamat surat, lalu salam pembuka, pendahuluan, isi surat, penutup, salam penutup, pengirim, dan tanda tangan. Kesembilan struktur surat pribadi ini, jika ada atau lengkap di dalam surat pribadi yang kalian tulis, maka kalian dapat mengatakan bahwa struktur suratnya itu adalah struktur surat lengkap. Tetapi jika ada satu atau dua bagian yang hilang, maka kalian dapat mengatakan bahwa struktur surat tersebut struktur yang tidak lengkap. Nah, kita langsung lihat kepada suratnya. Di sini ada surat pribadi, ya. Ini ada surat pribadi. Kita bisa identifikasikan atau telaah strukturnya. Ya, kita lihat nih. Balikpapan 16 Mei 2016. Ini masuknya itu kepada struktur bagian tempat tanggal surat. Lalu ini adalah salam pembukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salam pembuka. Lalu di sini ada bagian pendahuluan. Biasanya kalau pendahuluan itu berisi tentang menanyakan kabar, lalu harapan kepada penerima surat, atau memberitahukan kabar si pengirim surat. Biasanya itu ada di bagian pendahuluan. Lalu selanjutnya itu adalah isi surat. Nah, ini isi surat nih dari maafkan keponakanmu ini sampai dengan orang tuanya. Isi suratnya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Lalu selanjutnya struktur surat yang ada di dalam surat ini adalah adanya bagian penutup. Bagian penutup ini biasanya itu isinya itu tentang pernyataan untuk menyudahi surat ini. Sekian dulu surat dariku, misalnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada salam penutup dan pengirim. Nah, di sini salam penutupnya ini adalah wassalam dan pengirimnya ini adalah aufi. Kalau kita perhatikan, surat pribadi ini memiliki struktur yang tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Karena alamat si penerima dan tanda tangan si penerima ini tidak dituliskan di dalam surat tersebut. Kira-kira seperti itu dari surat pribadi yang pertama ini. Oke, kita lihat lagi surat pribadi yang kedua. Kalau kita lihat dari segi struktur, surat ini juga bisa kita katakan kepada surat pribadi yang tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Karena hanya ada isi surat dan juga si pengirim surat saja. Ya. Nah, ini langsung nih buat Nina, sahabatku yang paling super duper. Hanya ini, tidak ada salam, lalu tidak ada pendahuluan, lalu langsung kepada isi surat. Isi suratnya ini adalah ucapan ulang tahun dan harapan-harapannya. Lalu setelah itu langsung kepada pengirim surat dari ONAP. Kira-kira seperti ini struktur surat pribadi yang tidak lengkap, hanya terdiri dari dua struktur saja, isi surat dan juga pengirim surat. Dan ini adalah contoh struktur surat pribadi dengan struktur yang lengkap. Ada tempat tanggal surat, lalu alamat surat, salam pembuka, pendahuluan, isi surat penutup, dan salam penutup, dan juga nama pengirim dan tanda tangan. Pasti kalian bertanya-tanya, Bu, apakah boleh surat pribadi yang kita tulis ini memiliki struktur yang tidak lengkap? Tentu boleh. Ya, namanya juga surat pribadi. Jadi, jika ada salah satu unsurnya yang tidak kalian cantumkan, tidak masalah. Yang penting isi suratnya ini dapat sampai kepada si pembaca suratnya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, kita akan masuk kepada struktur surat dinas. Struktur surat dinas ini ada 11 nih. Ada kepala surat atau kop surat, lalu nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, isi surat, paragraf penutup, salam penutup, nama dan tanda tangan. Sepertinya ada 12 struktur ya. Kalian harus betul-betul memperhatikan. Dan yang harus kalian ingat bahwa
Untuk struktur kepala surat, nomor surat, lampiran, dan hal atau perihal ini hanya ada di dalam surat dinas yang dikirimkan oleh lembaga atau yang dikeluarkan oleh lembaga. Tetapi untuk surat yang dikirimkan individu kepada lembaga, itu tidak ada kepala surat, tidak ada nomor surat, lampiran, ataupun perihal. Kira-kira seperti itu. Nah, kita perhatikan surat dinas berikut. Nah, di sini ada kop surat. Ini adalah yang dimaksud dengan kop surat ya. Nih, kop surat ya. Nah, biasanya di kop surat ini ada logo lembaga atau perusahaannya, lalu ada nama lembaganya, lalu ada alamatnya, atau terkadang ada nomor telepon seperti itu, atau alamat email biasanya ada. Ini adalah kepala surat atau kop surat. Lalu selanjutnya ini adalah nomor surat. Nah, ini adalah nomor surat nih, 04134F SMPSG 2016. Biasanya nomor 4 ini adalah nomor 041 ini adalah nomor keluarnya surat. Jadi surat ini dikeluarkan ini nomor urutan keberapa, misalnya gitu. Berarti ini adalah nomor 4041. Berarti surat ini adalah surat yang dikeluarkan ke-41, misalnya seperti itu. Lalu di sini ada 3.4. Seharusnya ini bukan 3.4 sih. Ini seharusnya ini tidak ada nih, seharusnya tidak seperti ini tidak ada harusnya. Lalu ini F ini juga seharusnya tidak perlu ya. Lalu ada SMP SG. SMP SG ini maksudnya itu adalah SMP Islam Sunan Giri Gresik. Lalu selanjutnya setelah ini itu ada angka 5, harusnya gitu, angka 5 yang menandakan bulan. Ya, bulan Mei ini adalah bulan kelima dan biasanya ditulis dengan nomor Romawi. Lalu 2016. 2016 ini adalah tahun keluarnya surat tersebut. Nah, mungkin bisa Bulva perbaiki ya, biar kalian tidak bingung. Nah, kita lihat nih nomor surat. Kita begini aja, pakai kode yang mudah. 041 SMP Sunan Giri. Ya, Sunan Giri. Lalu ini harusnya nomor 5, lalu 2016. Nah, ini yang saya maksud ya. Ini adalah yang saya maksud. Jadi 041 ini adalah apa yang tadi sudah saya sampaikan, ini adalah nomor keluarnya surat. Ini surat dikeluarkan nomor keberapa atau urutan keberapa. Lalu SMPSG ini adalah nama lembaganya. Lalu ini ada angka Romawi 5. Angka Romawi 5 ini biasa itu berkaitan dengan bulan keluarnya surat. Ini adalah bulan Mei, ini adalah bulan kelima. Lalu 2016. 2016 ini adalah tahun keluarnya surat. Nah, ini saya ganti ya di sini biar kalian lebih mudah memahaminya. Oke, selanjutnya ada lampiran. Lampiran ini dikosongkan ya atau diberi tanda strip. Ini berarti tidak ada yang dilampirkan. Lalu di sini ada perihal atau hal. Ini adalah informasinya atau isi suratnya ini tentang apa? Ternyata tentang panggilan. Gitu. Lalu di sini ada alamat yang dituju. Yang terhormat Ibu atau wali dari nama siswa Nur Irwansyah kelas 7A. Biasanya harusnya itu ada di tempat. Gitu. Jadi ini maksudnya adalah alamat yang dituju. Lalu di sini ada salam pembuka. Salam pembuka ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di sini tidak ada bagian paragraf pembuka. Langsung kepada isi suratnya. Isi surat ini adalah mengharapkan kehadiran hari, waktu, tempat permasalahannya apa. Ini adalah isi surat. Lalu selanjutnya ada penutup dan juga salam penutup. Ini bagian penutupnya. Ini adalah salam penutup. Selanjutnya nama pengirim dan juga tanda tangan. Boleh disertai dengan logo sekolah dan lain sebagainya. Kira-kira ini adalah telaah dari surat dinas. Kita bisa menyimpulkan bahwa surat dinas ini tidak memiliki bagian paragraf pembuka. Biasanya setelah salam pembuka ini harus ada paragraf pembukanya. Nanti kita akan lihat pada contoh surat dinas yang lengkap ya. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Sebelum ini saya hapus dulu ya.
Oke, kita lanjut nih, Nak. Oke, sebentar. Oke, sebentar, maaf ya, agak lama. Oke, selanjutnya. Ini ada surat dinas, tetapi surat dinas ini hanya dikirimkan dari individu kepada lembaga. Jadi dikeluarkan ini oleh individu, bukan oleh lembaga. Makanya tidak ada surat, tidak ada kop surat, tidak ada perihal, nomor surat, dan juga lampiran. Kita lihat telaah suratnya. Di sini hanya ada alamat surat. Yang terhormat Ibu Wali kelas 7A SMP Tunas Mandiri Malang. Ini alamat suratnya. Lalu ada salam pembuka dengan hormat. Ya. Lalu ada isi surat. Nah, ini isi surat nih. Isi suratnya tentang apa? Lalu ada paragraf penutup tanggal surat. Harusnya tanggalnya ini di atas ya. Tanggal surat dan juga nama dan tanda tangan si pengirim. Ini adalah surat yang dikeluarkan dari individu kepada lembaga. Oke. Kita lihat struktur surat yang lengkap. Nah, di sini lengkap ya. Ada kepala surat atau kop surat. Lalu ada nomor surat, lampiran, perihal. Lalu ini ada tanggal surat. Lalu di sini ada alamat surat, salam pembuka. Ini adalah paragraf pembuka. Lalu ini adalah isi surat. Ini paragraf penutup. Dan juga ini adalah salam penutup dan tanda tangan pengirim surat. Kira-kira seperti itu. Ini adalah struktur teks surat yang lengkap. Nah, mungkin ini saja materi kita hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kalian. Jika penjelasan Bu Ulfa masih kurang jelas, kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp yang sudah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.